Lagi dengan saya Pasam. Di sini saya akan mengajar tentang materi masih tetap tentang ilmu geometri, yaitu garis dan sudut. Jadi kemarin ilmu statistika, sekarang ilmu geometri, garis dan sudut. Nah, ini mata pelajarannya untuk kelas 7 semester genap. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini tentang garis dan sudut yang dipelajari untuk semester genap di kelas 7 itu ada dua, yaitu di garis. Yang keduanya itu tentang sudut. Nah, yang dibahas menyangkut dengan garis yaitu tentang hubungan antar garis. Yang pertama nanti kita bahas tentang hubungan antar garis, yang kedua kita bahas tentang membagi garis. Nah, itu menyangkut materi garisnya. Sedangkan untuk sudut yang akan kita bahas dan kita pelajari yaitu tentang ukuran sudut yang pertama, yang kedua hubungan antar sudut, nah yang ketiga nanti untuk melukis sudut. Nah, untuk materi hari ini kita belajar dulu tentang garis, pengertian garis, hubungan antar garis, membagi garis. Nah, nanti kita akan menyelesaikan beberapa latihan soal. Oke, kita lanjut. Yang pertama, Pasam akan memberikan pandangan kepada kalian tentang garis dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya kalian sudah ketahui tapi tidak tahu bahwa itu ada penerapan garis di situ. Nah, contohnya untuk garis dan sudut ya. Yang pertama, gambar yang pertama ini ada seorang cewek, dia sedang menyalakan senternya. Nah, ini cahaya senternya. Nah, cahaya yang memancar ini dia lurus. Nah, lalu ada garis merah di sini yang Pasam sudah tandai. Nah, pangkal dari cahaya tersebut itu di center ini, di si cewek ini. Nah, sehingga ini dia membentuk sebuah garis lurus. Nah, jadi dalam penerapan ini sebenarnya ada diterapkannya sebuah garis lurus, yaitu pancaran itu, center itu, sinar center itu. Oke. Yang kedua, jembatan. Ini gambar jembatan. Nah, gambar jembatan ini dia berperan sebagai penghubung antara dua daerah yang dipisahkan oleh sungai ini di gambar ini. Nah, sisi kiri sungai sebagai titik A yang ini. Selanjutnya sisi kanan sungai itu dia direpresentasikan sebagai titik B. Oke. Ini. Nah, dan ruas garis AB merepresentasikan jembatan itu sendiri. Jadi ruas garis dari A ke B ini merupakan representasi dari jembatan yang di atas ini. Nah, ini merupakan sebuah penerapan garis juga. Oke. Selanjutnya di sini ada berlaku garis, ada juga berlaku titik. Nah, pada zaman dahulu seorang pelaut itu dia menggunakan alat yang namanya backstaff. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi matahari tanpa harus menatap matahari secara langsung. Jadi kita mau ukur tinggi matahari, kita lihat melalui alat ini saja. Oke. Nah, dengan menghitung ketinggian matahari, pelaut menentukan posisi kapal yang tepat pada saat garis lintang. Nah, ini alatnya. Nanti di sini ada dia punya sudut, nanti terbentuk sudutnya di sini. Nah, antara ujung alat ini dengan matahari nanti dia membentuk sudut di sini. Nah, ini nanti kita bisa cari besar sudutnya pada materi yang berikutnya. Oke. Selanjutnya, di sini ada rel kereta api. Nah, kalian perhatikan rel kereta api ini dia membentuk garis. Oke, dia membentuk beberapa garis. Nah, ada dua garis, yaitu garis yang berwarna merah ada dua, dan garis yang berwarna kuning ada dua. Nah, garis merah dan kuning ini dia saling memotong. Nah, sehingga dari garis ini juga dia akan membentuk sudut-sudut. Nah, ini di sini ada nanti membentuk sudut. Oke. Nah, di sini juga nanti dia membentuk sudut. Di sini juga ada sudut dan sebagainya. Nah, ini penerapan untuk garis dan sudut yang pada kenyataannya kayak gitu. Nah, oleh sebab itu, pada saat ini yang pertama Pasam ajar dulu tentang garis. Nah, hubungan antar garis. Jadi pada dasarnya ada beberapa definisi dalam matematika atau ada beberapa hal dalam matematika yang tidak dapat didefinisikan secara formal. Nah, contohnya seperti titik, garis, dan bidang. Nah, makanya di sini kita kita mengambil suatu definisi yang mendekati untuk titik ini. Oke? Sehingga kalian bisa mengerti sebenarnya titik itu apa, garis itu apa, bidang itu apa. Oke? Yang pertama, titik. Nah, titik dalam bidang geometri itu dia hanya dapat ditentukan letaknya. Oke, jadi kita bisa taruh titiknya di sini, bisa pindah dia di sebelah sini. Pokoknya letaknya kita bisa tentukan. Yang kedua, titik tidak mempunyai panjang dan lebar. Oke, memang dia tidak punya panjang dan lebar. Dia hanya sebuah titik. Nah, dia juga tidak mempunyai ukuran dan besar. Oke, yang berikutnya titik dapat digambarkan dengan tanda nokta. Jadi tanda titik yang selama ini kalian ketahui sebenarnya itu dia merupakan tanda nokta. Nah, selanjutnya titik disimbolkan dengan huruf kapital.
Ingat, dia harus huruf besar. Jadi A, B, C itu titik, dia harus huruf besar. Oke, berikutnya tentang garis. Nah, ini garis. Kalian perhatikan, dua tanda panah di ujungnya itu artinya bahwa dia punya garis itu dia tidak terbatas. Oke, jadi garis kalau dia ada tanda panah di ujungnya berarti garisnya tidak terbatas. Contohnya ini. Selanjutnya, garis disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, ini garisnya garis G. Garis G ini dia disimbolkan dengan huruf kecil. Dia merupakan perpaduan atau dia merupakan gabungan daripada dua titik. Dua titik yang dihubungkan membentuk garis. Oke, jadi kita bisa tulis garis dengan kayak gini, garis G saja dengan pakai huruf kecil, atau kita bisa tulis dia garis RS. Nah, kita bisa tulis dia garis RS ini. Atau pakai gini RS. Kalian jangan lupa di atas tulisan RS ini kalian harus taruh lambang daripada garis yang ini. Jangan lupa ada tanda panah di sebelah kiri dan kanannya. Nah, itu bisa pakai simbol itu untuk garis. Selanjutnya, hubungan antar garis yang berikutnya yaitu menyangkut bidang. Nah, ini namanya bidang datar kan? Nah, kalian perhatikan, bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tidak terbatas. Kenapa dia tidak terbatas? Karena kita bisa perbesar kemana saja dia. Oke, selanjutnya bidang itu dilambangkan dengan huruf alfa, beta, gamma, dan sebagainya. Nah, ini ya, ini lambang bidangnya. Di dalam bidang ini ada terdapat titik-titik. Oke, nah kita bisa lambangkan dia dengan bidang alfa kayak gini, atau disimbolkan dengan bidang KLM. Karena ada 3 titik di dalamnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini hubungan antara titik dan garis. Yang pertama hubungannya titik berada di garis. Otomatis berarti titik tepat di garis. Ini titik A, ingat A-nya huruf besar, dia berada di garis L. Oke, itu hubungan yang pertama. Yang kedua, titik berada di luar garis. Nah, kalian perhatikan, ini titik B. Dia berada di luar garis M ini. Oke. Selanjutnya, tadi itu hubungan antara titik dan garis. Selanjutnya yang akan kita lihat hubungan antara titik dan bidang. Masih mirip seperti yang garis tadi, yaitu titik berada di dalam bidang, ini titik C, berada di dalam bidang alfa, ini dinamakan bidang alfa ini. Terus yang berikutnya, titik berada di luar bidang, otomatis titiknya pasti di luar. Ini titik D, dia berada di luar bidang beta. Oke. Kita lanjut lagi. Hubungan antara garis dan bidang. Tadi titik dan bidang, titik dan garis, sekarang giliran garis dan bidang. Oke, yang pertama, garis terletak pada bidang. Nah, ini bidangnya bidang alfa, di sini ada garis L. Nah, garis di dalam bidang, maka garis terletak pada bidang. Hubungan yang kedua, garis tidak pada bidang. Nah, ini bidang alfa, garis di luar, otomatis garis tidak pada bidang tersebut. Oke, atau garis L letaknya di luar dari bidang alfa. Oke, selanjutnya yang ketiga itu garis memotong atau menembus bidang. Nah, ini garis L, ini dia memotong atau dia menembus bidang alfa. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik. Kenapa di sini dia pakai tanda titik? Nah, ini bayangan daripada garis di belakang bidang ini. Karena dia memotong, otomatis dia menembus di titik ini. Nah, nanti dia kelihatannya lagi di ujung sini. Oke, itu untuk garis memotong atau menembus pada bidang. Nah, selanjutnya titik-titik yang segaris. 2 titik atau lebih, kita bisa katakan dia segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Contohnya, titik A dan titik B ini, Pasam bisa katakan dia segaris. Kenapa? Karena dia terletak pada garis yang sama. Ini garisnya, garis L. Oke, itu titik-titik yang segaris. Nah, selanjutnya titik-titik yang sebidang. Nah, ini 2 titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Oke. Jadi, ini titiknya ada 2 titik, dia terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang beta. Oke. Selanjutnya, ada yang namanya ruas garis atau segmen, ada yang namanya sinar garis. Oke. Nah, gambar di sampingnya itu dia merupakan dari ruas garis atau segmen AB. Nah, kenapa dia disebut ruas garis atau segmen? Karena titik AB-nya itu dia merupakan titik ujung dari ruas garis AB. Oke? Jadi titik AB ini dia merupakan titik ujung. Nah, biasanya orang juga
memberikan simbol kepada ruas garis atau segmen kayak gini. Ini AB, terus nah tanda garis di atasnya tanpa ada tanda panah. Itu artinya ruas garis atau segmen. Oke. Nah, tadi di atas tuh ruas garis atau segmen. Yang kedua ada yang namanya sinar garis. Oke. Nah, sinar garis ini ada titik A dan titik B. Nah, ini sinar AB. Nah, ini tanda panahnya. Kayak senter gitu kan. Dia tanda panah. Tanda panah ini artinya bahwa garis itu bisa diperpanjang kemana saja, diperpanjang tanpa batas. Oke. Jadi sepanjang apapun bisa. Nah, jadi ini sinar garis AB. Oke. Nah, kita bisa simbolkan kayak gini, AB. Terus taruh tanda garis, jangan lupa tanda panahnya di sebelah kanan sebagai arah daripada sinar garis itu. Nah, dia punya titik pangkalnya di A di sini. Terus sinar garisnya dia tidak memiliki ujung. Nah, karena dia punya sinar garis itu dia akan diperpanjang dan tak terbatas, makanya dia tidak punya ujung. Oke, lanjut. Nah, ini kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis. Nah, yang pertama, kalian perhatikan ini dua garis, dia berada di dalam satu bidang, yaitu bidang alfa. Oke? Jadi dua garis terletak pada bidang alfa. Nah, kalian lihat gambar yang pertama. Garis A dan garis B itu merupakan dua garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Oke? Dia merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Nah, kalian perhatikan ini pasang bisa perpanjang dia kan? Nah, ini juga diperpanjang. Dia bisa berpotongan dan dia tidak sejajar. Karena dia tidak sejajar makanya dia tidak berpotongan. Oke. Gambar yang kedua juga sama. Dia diperpanjang. Nah, dia juga tidak sejajar. Oke, tapi dia akan berpotongan. Kalau kita perpanjang terus dia akan berpotongan. Nah, gambar yang ketiga ini dia sejajar. Oke. Dan dia tidak berpotongan karena dia sejajar. Kita panjangkan kedua garis ini sampai kemanapun dia tidak akan pernah berpotongan karena sejajar. Oke. Yang keempat, garis I dan J merupakan dua garis yang berhimpit. Nah, ini ya, ada dua garis, ada garis I dan garis J. Ini kedua garis warna biru dan merah ya. Itu mereka berdua garisnya berhimpit. Itu yang namanya berhimpit. Nah, yang berikutnya yang nomor 5. Nah, ini garis yang berpotongan. Garis M dan garis N dia berpotongan. Oke. Nah, kalian perhatikan yang nomor 6. Itu garis Q dan garis R merupakan dua garis yang tegak lurus. Jadi ini garis Q, dia tegak lurus dengan garis R. Ingat bahwa dua garis tegak lurus, maka dia punya sudut yang terbentuk yaitu sudut siku-siku atau 90 derajat. Ini sudut yang terbentuknya 90 derajat atau siku-siku. Oke. Itu menyangkut kedudukan dua garis. Nah, simbol-simbolnya untuk garis yang berpotongan, simbolnya bisa pakai tanda X kayak gini. Contohnya, di sini ada garis C dan garis D, dia berpotongan. Berarti pasang bisa tulis C berpotongan dengan D. Nah, bisa tulis kayak gitu. Nah, untuk dua garis yang sejajar, kita bisa pakai lambang ini. Tanda sejajar. Nah, contohnya di nomor 3 ini. E, dia sejajar dengan F. Oke. Nah, sedangkan untuk garis yang tegak lurus, kita bisa pakai lambang ini. Nah, contohnya ini. Garis Q, dia tegak lurus dengan garis R. Oke. Ya, maaf karena pasang tulisnya tidak terlalu bagus. Nah, itu kayak gitu. Jadi untuk yang dua garis yang berpotongan, ini lambangnya. Yang sejajar, ini lambangnya. Dan yang tegak lurus, ini lambangnya. Oke. Kita lanjut. Ini sifat-sifat garis yang saling sejajar pada suatu bidang. Nah, contohnya, sifat pertama. Melalui sebuah titik K di luar garis A hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Nah, ini. Jadi, ada satu titik K, oke, di luar garis A. Nah, garis A itu yang ini. Ini garis A. Ada satu titik K di luar garis A. Nah, dia itu hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Nah, kita tarik garisnya gini. Nah, satu garis sejajar saja. Nah, karena kalau garis yang kedua, otomatis dia sudah miring kan, jadi dia tidak sejajar. Nah, dan dia pasti akan berpotongan. Makanya sifat yang pertama, melalui sebuah titik K, titik yang ini,
di luar garis alfa A yang ini, kita hanya dapat membuat satu garis yang sejajar. Oke, tidak bisa lebih. Oke, yang kedua, jika garis C memotong garis A, nah dan A ini lambang sejajar, jangan lupa. A sejajar dengan B, maka garis C pasti memotong garis B. Nah ini. Nah misalnya garis A ini, nah garis C memotong garis A ini. Nah terus ada garis B yang sejajar dengan garis A, otomatis garis C juga pasti memotong di garis B yang ini. Oke, paham ulang. Nah ini garis A, garis C memotong garis A, dan garis A itu sejajar dengan garis B. Nah ini dia sejajar. Otomatis garis C itu dia ketika memotong garis A, dia juga pasti memotong garis B, karena garis A dan garis B itu sejajar. Oke, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jika garis A sejajar dengan garis B dan garis B sejajar dengan garis C, otomatis garis A pasti juga sejajar dengan garis C. Nah kayak gini. Garis A dia sejajar dengan garis B yang ini, garis B sejajar dengan garis C, otomatis garis A juga dia pasti sejajar dengan garis C. Oke. Nah, soal evaluasi untuk bagian ini, yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, untuk yang A, diketahui gambar A adalah garis AB. Nah, ini gambar A, ini garis AB. Jelaskan apakah titik C terletak pada garis? Iya, otomatis titik C ini juga dia terletak pada garis. Oke? Fix. Yang B, diketahui gambar B. Nah, kita perhatikan gambar B. Ada segmen pada garis PQ. Ingat, segmen berarti kita taruh lambang di atas gini ya. Oke. Segmen pada garis PQ. Jelaskan apakah titik R terletak pada segmen garis PQ. Nah, kita lihat dulu. Apakah titik R terletak pada segmen garis PQ? Nah, ternyata dia tidak terletak. Nah, dia di luar kan titiknya, tidak di garis. Nah, otomatis R itu, titik R dia tidak terletak pada segmen PQ. Oke. Jelaskan juga apakah titik S terletak pada segmen garis PQ. Nah, kalian perhatikan titik S terletak pada garis segmen PQ. Jadi R tidak terletak, sedangkan S terletak. Oke. Yang berikutnya, diketahui gambar C adalah sinar garis KL. Oke. Jangan lupa kalau sinar garis berarti gini ya, kita pakai tanda ini. Oke. Jadi gambar C ini dia sinar garis KL. Oke. Jelaskan apakah titik M dan P terletak pada sinar garis KL. Oke. Kita perhatikan. Jelaskan apakah titik P dan titik M dan titik P terletak pada sinar garis KL. Nah, kita perhatikan. Nah, titik M pertama yang kita lihat. Nah, titik M ternyata tidak terletak pada sinar garis KL. Oke. Itu untuk titik M. Nah, kita perhatikan titik P. Nah, kalian perhatikan. Titik P apakah dia terletak pada sinar garis KL? Nah, dia ternyata terletak pada sinar garis KL. Kenapa? Nah, kalian perhatikan, ini ada tanda panah. Tadi Pak Sam bilang kalau tanda panah pada garis berarti kita bisa perpanjang dia. Nah, kalau kita perpanjang dia, nah, otomatis titik P itu dia terletak pada garis KL. Oke. Jelaskan juga apakah titik N dan O terletak pada garis KL? Iya. N dan O terletak juga pada garis KL. Oke. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Sebutkan pasangan garis mana sajakah yang saling sejajar, berpotongan, dan bersilang. Nah, kalau sejajar kita bisa lihat. Nah, ini garis P dengan garis Q. Oke, itu dia sejajar. Nah, yang berpotongan. Oke, yang berpotongan. Ada garis apa saja? Nah, yang berpotongan ada garis M. Nah, terus garis N. Oke, dia berpotongan. Ada juga garis P dan garis M. Ini dia berpotongan. Oke, Q juga dan M berpotongan. Nah, nanti yang lainnya kalian bisa lihat ya, yang berpotongan yang mana-mana saja. Oke. Nah, terus yang bersilang. Nah, pada gambar ini tidak ada garis yang bersilang. Nah, kenapa tidak ada garis yang bersilang? Nah, garis yang bersilang itu contohnya ini.
ini, pasang gambar ya, pasang gambar kubus misalnya. Ini. Nah, mohon maaf gambarnya tidak terlalu bagus. Nah, misalnya di sini ada ini, satu garis di sini, pasang kasih nama dia A. Nah, di sini ada A. Terus di sini ada garis juga B, yang ini B. Nah, itu garis B. Nah, ini mereka berdua bisa dikatakan bersilang karena mereka berada pada bidang yang beda. Oke, sehingga mereka bisa dikatakan bersilang. Nah, tapi kalau ini mereka berada pada bidang yang sama. Oke, sehingga tidak ada garis yang bersilang pada gambar ini. Nah, untuk bangun ruang kita bisa tentukan nanti garis yang bersilang itu kayak gimana. Oke. Oke, ini gambar soal yang ketiga untuk evaluasi ini. Sebutkan garis-garis yang sejajar, sebutkan garis-garis yang berpotongan. Nah, garis yang sejajar kalian bisa lihat Q dengan S, itu dia sejajar. Nah, terus P dengan M dia sejajar. Ya kan? Bisa kelihatan. Nah, yang berpotongan berarti S dan P ini dia bisa berpotongan. Ini. Terus S dan M ini juga dia bisa berpotongan kalau diperpanjang. Nah, R dan Q ini juga dia bisa berpotongan kalau diperpanjang. Nah, dan yang lainnya. Oke, itu garis-garis yang berpotongan. Oke, selanjutnya perbandingan ruas garis. Nah, ini tentang garis. Nah, gambar di samping ini dia merupakan ruas garis dari PQ yang kita bagi menjadi 7 bagian yang sama panjang. Oke, jadi ini garis ruas garis dari PQ yang kita bagi dia menjadi 7 bagian yang sama panjang. Nah, di mana karena sama panjang, otomatis PA itu dia akan sama dengan AB. Oke. Terus AB juga pasti akan sama panjang dengan BC. Nah, BC akan sama panjang dengan CD, CD akan sama panjang dengan DE, dan seterusnya. Mereka akan sama panjang. Nah, jika dari titik ABCDE sampai Q ini kita buat salah satu garis lagi yang sejajar, nah sehingga dia memotong ruas PR itu. Oke? Nah, kita buat garis yang sejajar yang memotong ruas PR. Ini ruas PR. Nah, kita buat garis yang sejajar ini. Nah, dia memotong ruas PR. Nah, maka karena kita buat garis yang sejajar di mana ruas AB, P ke A ke B dan seterusnya itu dia sama besar, makanya PG juga dia akan sama dengan GH. Oke, GH akan sama besar dengan HI, HI akan sama besar dengan IJ, dan seterusnya. Oke, nah itu untuk perbandingannya. Nah, sekarang kita latihan soal nanti dari situ. Nah, ini kita peroleh ini. Nah, kalian perhatikan ini dulu, setelah itu kita latihan soalnya. Nah, kalian perhatikan PC berbanding CQ. Nah, dari P ke C, dia berbanding CQ. Nah, ada berapa ruas yang dilewatkan? Dari P ke C. Nah, 1, 2, 3. Nah, ternyata ada 3 ruas. Nah, C ke Q ada 1, 2, 3, 4 ruas. Oke, berarti kita bisa buat 3 berbanding 4. Nah, terus P ke I berbanding I ke R. Nah, P ke I itu ada 3 ruas juga. Nah, berbanding I ke R itu ada 4 ruas juga. Nah, sehingga kalian lihat perbandingan PC berbanding CQ itu sama dengan PI berbanding IR. Nah, sehingga perbandingannya bisa sama dengan ini. Oke, kita lihat satu lagi ya. QE berbanding EP. Nah, QE ini kita bisa berbanding dari muka ke belakang atau belakang ke muka. QE berbanding dengan EP ini ke sini. Oke. Itu berarti dari Q ke E itu 2 ruas berbanding dengan E ke P itu berarti 5 ruas. Nah, berbanding dengan RK sini ke sini, dia berbanding dengan KP. KP berarti dari sini ke sini. Oke, dia juga 2 berbanding 5. Sehingga QE berbanding EP itu sama dengan RK berbanding KP. Oke, nanti kalian lihat untuk nomor 3 dan nomor 4 prinsipnya sama seperti nomor 1 dan nomor 2 untuk perbandingannya. Oke, kita latihan soal untuk perbandingan garis ini. Nah, soal yang pertama, perhatikan gambar berikut, tentukan nilai X. Nah, kalian perhatikan nilai X itu ruas dari A ke P. Oke, sedangkan P ke B itu 3,6. A ke Q itu 2, Q ke M itu 3. Nah, kita bikin dia punya, mau cari tahu nilai X berarti kita buat perbandingan. Oke, kayak perbandingan di depan tadi.
Nah, berarti AP dia berbanding PB itu sama saja dengan AQ berbanding dengan QM. Oke. Jadi AP kita belum ketahui, kita taruh dia X. Nah, PB kita sudah ketahui 3,6 berbanding dengan AQ-nya 2, QM-nya 3. Nah, untuk lebih gampangnya kita buat dia dalam bentuk pecahan supaya bisa dikali silang lebih gampang. Oke, jadi X per 3,6 sama dengan 2 per 3. Nah, kita kali silang X kali 3 terus 3,6 kali 2. X kali 3 3X, 3,6 kali 2 7,2. Berarti X sama dengan, kasih pindah 3 di ruas kanan. Nah, jadinya 7,2 bagi 3, dapatnya 2,4. Nah, berarti nilai X yang ini itu dia 2,4. Oke. Soal berikutnya masih sama kayak gitu. Nah, perhatikan gambar berikut, tentukan panjang CQ. Oke, panjang CQ. Nah, kalian perhatikan PC sudah diketahui, kita buat PC berbanding CQ itu dia sama dengan PI berbanding IR. Prinsipnya masih sama. PC-nya 2,7 berbanding CQ, yang akan kita cari itu sama dengan PI-nya nilainya 3 cm ini berbanding dengan IR-nya 4. Oke, kita buat dia dalam bentuk pecahan. Nah, berarti 2,7 per CQ itu sama dengan 3,4. Nah, kita kalikan silang. 2,7 kali 4 sama dengan 3 kali CQ. Oke, 2,7 kali 4 dapatnya 10,8, itu sama dengan 3 CQ. 3 kali CQ, 3 CQ. Berarti CQ sama dengan, kayak tadi, 3 dipindah ruas, berarti CQ sama dengan 10,8 bagi 3. Dapatnya 3,6. Nah, berarti ruas CQ ini dia 3,6 cm. Jangan lupa. Oke, soal ketiga. Perhatikan gambar berikut. Diketahui pada gambar di atas bahwa BM sejajar dengan PQ. Ingat tanda sejajar. Ini BM sejajar dengan PQ. Nah, sehingga didapat. Nah, kalian perhatikan kita mau cari nilai A yang ini. Tentukan nilai A. Oke, berarti MQ berbanding QA. Nah, kita bisa buat kayak tadi di perbandingan yang depan yang Pak Sam sudah jelaskan. Kita bisa buat perbandingannya dari muka ke belakang atau belakang ke muka. Nah, ini MQ berbanding QA itu sama dengan BP berbanding BA. Kita buat dari belakang ya. Nah, MQ-nya belum diketahui A, kita tulis berbanding QA-nya 5 cm itu sama dengan BP-nya 9,6 terus PA-nya 6. Oke. Nah, kita kali silang dia. Berarti 6 kali A kali 6 sama dengan 5 kali 9,6. Nah, kalau misalnya kalian tidak mau buat dia dalam bentuk pecahan, kalian bisa kalikan sisi tepinya. Jadi A dikalikan dengan 6 ini, terus 5 dikalikan dengan 9,6. Oke? Agar lebih gampang. Jadi A kali 6 dapat 6A, 5 kali 9,6 dapatnya 48. Nah, berarti A sama dengan 48 bagi dengan 6. Oke, bagi dengan 6 ini. Dapatnya 8. Nah, jadi nilai A ini 8. Oke? Nah, kalian perhatikan soal yang keempat. Nah, perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X dan nilai Y. Nah, nilai X yang ini, nah tentukan nilai Y. Nah, ini agak berbeda sedikit daripada 3 contoh yang tadi. Nah, kita tentukan dulu nilai X-nya. Kalian perhatikan, berarti prinsipnya sama. CQ berbanding PC itu sama dengan JR, ini kita mulai dari belakang ya, berbanding dengan PJ. Yang ini. CQ-nya X. Oke. PC-nya 3,6 berbanding JR-nya 3. Sedangkan PJ-nya 4. Nah, kita buat dia dalam bentuk pecahan, terus kita kali silang dia. Nah, X kali 4 dapat 4X, 3,6 kali 3 dapat 10,8. Nah, berarti X sama dengan 10,8. Kasih pindah 4 ke ruas kanan, jadinya bagi, berarti 10,8 bagi 4 dapat X-nya 2,7. Nah, itu nilai X sudah kita dapat. Sekarang kita mau cari nilai Y. Nah, bagaimana caranya? Caranya kayak gini. Kalian perhatikan, CJ ini dia berbanding dengan QR kan, karena dia sejajar. Oke, itu sama dengan 4 berbanding 7. Oke. Nah,
Perhatikan kembali, CJ berbanding QR itu sama dengan 4 berbanding 7. Kenapa 4 berbanding 7? Karena di CJ ini ruasnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan QR ini ruasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Jadi CJ berbanding QR itu sama dengan 4 berbanding 7. Ini ruasnya. Nah, maka CJ-nya kita sudah dapat? Belum kan? Nah, CJ-nya masih Y. Kita taruh Y. Berbanding QR-nya 4,2. Ini QR-nya. 4,2 sama dengan 4 berbanding 7. Nah, kita sudah dapat dia punya perbandingan. Tinggal kita kali silang dia. J kali 7, 7J. 4 kali 4,2 dapat 16,8. Nah, ini. Berarti Y sama dengan 16,8 dibagi dengan 7. Y dapat 2,7. Nah, berarti kita bisa dapat Y yang ini 2,7. Oke. Nah, kayak gitu. Jika ada soal kayak gini, berarti kalian bisa pakai cara yang B ini. Oke. Soal terakhir. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai X. Nah, kalian mau tentukan nilai X, caranya gimana? Ada yang tahu? Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nah, jadi deh caranya gini. Pasam keluarkan segitiga yang kecil ini dulu. Segitiga yang pertama. Oke. Pasam keluarkan dia, pasam gambar dia di sini. Nah, pasam kasih nama dia ini A. Di sini A. Nah, di sini B. Di sini C. Di sini D. Di sini E. Oke. Nah, jadi ini segitiga, ini D ya, di sini D. Nah, jadi segitiga yang pertama ini A, ini yang kecil, segitiga kecil, D dan E. Nah, berarti kita lihat lagi segitiga yang pertama ini A ke E-nya 6. Selanjutnya D ke E-nya 3. Jadi di sini 3. Oke. Nah, kita gambar lagi segitiga yang besar. Nah, ini segitiga yang besarnya segitiga ABC. A, B, C. Nah, untuk BC yang di sini kita masih taruh dia X karena mau cari. Nah, terus A ke C, berarti A ke C dari sini ke sini dong. Berarti 6 tambah 4, dapatnya 10. Nah, dari sini kita bisa buat perbandingan daripada kedua bangun ini. Oke, jadi X yang ini dia berbanding 3 yang ini karena dia sama ini. Nah, terus sisi miring yang ini untuk yang kecil 10 dulu, yang besar berbanding dengan 6 yang kecil. Oke, jadi X berbanding 3, 10 ini berbanding dengan 6 yang ini. Oke, nah sudah dapat perbandingannya, kita kalikan silang. Jadi X kali 6, 3 kali 10. X kali 6 dapat 6X, 3 kali 10 dapat 30. Berarti X sama dengan 30, 6 kita pindah ruas. 30 bagi 6. 30 bagi 6, X dapat 5. Oke. Nah, untuk soal ini, kalau kalian sudah jeli, berarti kalian bisa langsung tentukan dia perbandingan. Tapi kalau belum, kalian bisa keluarkan dia punya dua segitiganya, bangun datarnya itu. Nah, kalian kasih keluar dia, baru kalian tentukan dia punya perbandingan sehingga bisa dapat sisi yang belum diketahui. Oke. Jadi, itu tentang garis yang telah kita pelajari. Tentang hubungan antar garis, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan bidang, terus sampai dengan karakteristiknya. Terus kita sudah belajar tentang perbandingan daripada ruas garis sampai latihan soalnya. Nah, nanti kedepannya kita akan belajar tentang sudut. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Oke sahabat cerdas, itu ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Pak Sam. Semoga sahabat cerdas semuanya dapat menerimanya dengan baik, dapat paham ya. Kalau memang ada yang belum paham, masih sedikit kurang, mungkin pembelajaran tadi agak cepat yang diberikan oleh Pak Sam, kalian bisa langsung lihat lagi ya untuk video pembelajarannya di channel YouTube BTKI Maluku. Bisa langsung lihat pembelajaran di hari ini ya sahabat cerdas untuk mata pelajaran matematika.
tentang garis dan sudut yang diberikan oleh Pak Sam di hari ini. Nanti di minggu depannya Pak Sam akan kembali lagi untuk melanjutkan pembelajarannya, yaitu mengenai sudut. Jadi bagi sahabat cerdas, kalau mau untuk mendengarkan pembelajaran lanjutan dari pembelajaran hari ini, bisa kalian stay di hari Rabu minggu depan ya, pada jam yang sama juga. Untuk jam yang kedua, Pak Sam akan siap untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya untuk lanjutannya, yaitu mengenai sudut. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran yang boleh diberikan oleh Pak Sam. Terima kasih banyak ya Pak Sam sudah boleh hadir dan boleh memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Harapan Kak Eca semoga pembelajaran yang diberikan di hari ini, baik itu dari Ibu Kety sendiri maupun dari Pak Sam juga, sahabat cerdas semuanya bisa dapat menerima semuanya dengan baik dan dapat memahami. Jadi bukan hanya menerima saja, mendengarkan saja, tetapi harus juga dapat memahaminya supaya menjadi bekal bagi sahabat cerdas semuanya untuk dapat beradaptasi juga dengan pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan saat nanti kalian beraktivitas di sekolah nanti. Oke sahabat cerdas, dengan berakhirnya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sam di hari ini, maka untuk program Huele Par Belajar di hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya, karena sudah 2 jam Kak Eca temenin sahabat cerdas semuanya. Tapi di esok hari ya sahabat cerdas, kita akan kembali lagi dalam program yang sama Huele Par Belajar pada jam yang sama juga, dari pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Kak Eca akan selalu hadir bagi sahabat cerdas semuanya untuk melakukan pembelajaran bersama. Dan untuk di hari esok kita akan belajar untuk pembelajaran jenjang SMA. Oke sahabat cerdas, tetap setia untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas, karena selepas program ini ya sahabat cerdas masih ada program-program lain yang disiarkan langsung dari studio Radio Suara Maluku Cerdas. Bagi sahabat cerdas untuk menemani sahabat cerdas melakukan aktivitas, walaupun kondisi hari ini hujannya sangat lebat ya, tapi jangan sampai kita menyurutkan semangat kita untuk melakukan banyak aktivitas di hari ini. Dan Kak Eca sampaikan terima kasih banyak karena sudah boleh mendengarkan, berpartisipasi untuk mendengarkan program Huele Par Belajar di saat ini. Dan tetap untuk mengikuti protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita, apalagi di musim hujan kayak begini, cepat ya kita terjangkit flu, batuk, panas. Nah itu yang paling sering kita jumpai pada saat musim hujan. Jadi harus lebih berhati-hati menjaga kondisi kita juga, makan makanan yang cukup, beristirahat yang cukup juga, vitamin juga jangan lupa untuk dikonsumsi. Oke sahabat cerdas, Kak Eca dan Pak Sam pamit. Sampai baku dapat di esok hari, Pak Samnya di hari Rabu minggu depan. Sampai baku dapat di esok hari. Salam Maluku cerdas dan amato. Satu lagu terakhir dari Kak Eca berikan bagi sahabat cerdas semuanya, Project Pop Ingatlah Hari Ini. Kawan dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak tuh bibir balapan. Ngajak daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau cacing kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan rasa gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just
two, two, one, two, one, 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 two, one, 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 two. Don't you worry, don't be angry. Mending happy, happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Zamannya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Zamannya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Zamannya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah